Jadi pandangan baru cara merenungkan Natal. Jadi sekali lagi, apakah menurut Bapak Ibu merenung itu sama dengan melamun ya? Kemudian yang kedua, apakah merenung itu sama dengan meditasi yoga begitu ya? Nah ini juga merupakan satu hasil renungan juga ya bersama. Ternyata Bapak Ibu sekalian, merenung itu tidak sama dengan melamun. Dan merenung itu juga bukan seperti meditasi yoga begitu ya. Jadi merenung itu seperti apa? Lebih tepatnya, merenung itu adalah seperti yang dilakukan oleh atau yang dimengerti oleh orang-orang Ibrani pada zaman dulu, yaitu syamah. Syamah itu artinya mendengar, memperhatikan, dan mematuhinya. Jadi dari sini kita bisa sangat jelas ya mengetahui bahwa merenung itu ada variabel-variabel seperti mendengar, kemudian memperhatikan, dan mematuhinya. Begitu. Jadi perbedaan mendasar adalah merenungkan versi Alkitab dengan versi-versi lainnya itu, perbedaannya itu lebih kepada eh, merenung versi Alkitabiah itu adalah bagaimana cara kita mengisi pikiran dengan firman-firman Tuhan. Dan justru bukan untuk mengosongkan pikiran kita. Jadi setelah saya menjelaskan tadi, sekarang kita sudah memiliki persamaan persepsi ya Bapak Ibu, bahwa merenung yang akan saya bagikan ini adalah merenung yang versi Alkitab. Begitu Bapak Ibu Saudara. Untuk lebih jauh tentang renungan dan merenung, maka ada baiknya kita tahu dulu nih apa itu sebenarnya renungan, supaya kita punya satu konsep yang sama ya. Renungan itu berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisinya adalah renungan itu berasal dari kata dasar renung, yang artinya diam, memikirkan sesuatu, begitu ya. Jadi renungan berasal dari kata dasar renung, yang artinya diam, memikirkan sesuatu. Dan renungan, jadi sekali lagi Bapak Ibu, renungan merupakan hasil dari merenung atau buah pikiran, begitu ya. Kemudian ada lagi versi dari Robert J. Morgan begitu Bapak Ibu sekalian. Robert J. Morgan ini dalam bukunya Reclaiming the Lost Art of Biblical Meditation itu menjelaskan bahwa merenung itu adalah memikirkan secara mendalam, menggambarkan, mempersonalisasikan, dan mengimplementasikan firman Tuhan. Jadi di sini poinnya adalah memikirkan secara mendalam. Jadi berpikirnya itu bukan sekedar berpikir ya Bapak Ibu, memikirkan secara mendalam, setelah dipikirkan kemudian digambarkan, setelah digambarkan dipersonalisasikan. Dipersonalisasikan itu artinya dirasakan begitu ya, dipersonalisasikan. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikannya. Nah, dari poin-poin itu semuanya apa yang dipikirkan secara mendalam, apa yang digambarkan, apa yang dipersonalisasikan, dan apa yang diimplementasikan adalah tidak lain firman Tuhan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang kita sudah tahu apa definisi renungan, kemudian tadi kita sudah tahu juga bahwa renungan atau merenung itu tidak sama dengan melamun begitu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Setelah kita mengetahui dua poin tersebut, berarti sekarang pertanyaan berikutnya, apakah merenung itu penting Bapak Ibu? Jadi kita lihat apakah merenung itu penting. Merenung, oke. Apakah merenung itu penting? Merenung itu ternyata sangat penting Bapak Ibu. Sebab itu merenung dimasukkan ke dalam 12 disiplin spiritual dan diletakkan di urutan pertama. Nah, itu berdasarkan versi dari Richard J. Foster dalam bukunya Celebration of Discipline begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa melihat seberapa penting merenung itu dari teladan begitu Bapak Ibu. Jadi siapa saja sih pribadi-pribadi yang pernah melakukan renungan atau memiliki kebiasaan renungan begitu ya. Tentunya dari orang-orang yang bukan sembarangan ya Bapak Ibu. Makanya ini menjadi sangat penting. Kita lihat siapa saja yang pernah melakukan hal ini. Teladan dalam Alkitab.
Yang pertama tentunya Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus sendiri sudah melakukan, berarti kita tahu ya betapa pentingnya melakukan merenung begitu ya, melakukan renungan itu. Jadi di sini dijelaskan dalam Matius 14 ayat 13, mungkin kalau Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya, dan saya akan bantu bacakan ya Bapak Ibu. Ini jadi dikatakan di Matius 14 ayat 13, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang punya habit atau kebiasaan untuk menyediakan waktunya berkomunikasi dengan Bapaknya di surga begitu ya. Berarti kan itu adalah salah satu dari uh, renungan atau action merenung yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehari-hari ya tentunya Bapak Ibu begitu. Kemudian teladan berikutnya adalah dari orang yang sangat terkenal di zamannya, yaitu tidak lain adalah pemazmur Daud. Di Mazmur 119 ayat 97 dicatat dalam Alkitab, dikatakan bahwa Daud menyatakan cintanya yang besar ya. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, bahkan Daud itu melakukan perenungan itu bukan hanya satu waktu kali ya, dalam satu rentang hari begitu ya, tapi sepanjang hari. Sepanjang hari itu bisa jadi mungkin dari pagi sampai sore, bahkan dari pagi sampai malam begitu ya. Konteksnya seperti itu mungkin di sini. Yang kedua dari Mazmur 63 ayat 7. Jadi apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Jadi sampai malam ternyata Bapak Ibu, Daud itu melakukan renungan atau merenung begitu ya, merenung. Itu hal yang dilakukan Daud. Oke. Kemudian Imam Eli, Bapak Ibu. Imam Eli dari 1 Samuel 3 ayat 118, ketika Imam Eli mengajarkan kepada Samuel kecil waktu itu ya, bagaimana cara untuk mendengar dan merespon kepada panggilan Tuhan. Seperti itu. Mendengar dan merespon kepada panggilan Tuhan itu jadi juga termasuk dalam merenung ya Bapak Ibu. Kemudian ada di Ishak. Ishak ini ada di Kejadian 24 ayat 63, tapi kalau dalam versi bahasa Indonesia mungkin kurang dapat ya ininya. Dalam versi King James itu bisa Bapak Ibu baca nanti, bisa dibaca, ini saya akan bacakan. And Isaac went to meditate in the field eventide, and he lifted up his eyes and saw, and behold the camels were coming. Jadi went out to meditate. Jadi Ishak itu juga sama melakukan hal yang demikian ya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya kita juga bisa mengetahui arti penting dari merenung, tentunya dari tujuan melakukan renungan atau merenung. Jadi apa tujuan merenung itu? Kita lihat Bapak Ibu. Nah dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya merenung itu ternyata Bapak Ibu sekalian. Ya, merenung itu mempunyai satu tujuan, yaitu menciptakan sebuah relasi emosional. Jadi satu relasi emosional dan ruang spiritual yang mengizinkan Kristus untuk membangun dan melindungi dari dalam hati kita. Jadi kata kuncinya di sini adalah menciptakan sebuah relasi. Jadi yang menciptakan adalah relasi dan membangun, begitu ya, melindungi dari dalam hati kita. Nah, pertanyaannya dari statement ini sebenarnya apa yang dibangun dan dilindungi oleh Tuhan ya di dalam hati kita itu? Yang dibangun adalah ini, Bapak Ibu sekalian. Ini bisa dijelaskan dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini maaf ya Bapak Ibu, saya ada typo ini sedikit ya. Jadi oleh Roh Kudus maksudnya ya Bapak Ibu. Jadi poin-poin pentingnya adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Inilah yang akan dibangun dan dilindungi oleh Tuhan begitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidupnya sudah nggak benar,
tidak bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita, apa yang akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian ya, terutama dalam masa pandemi seperti ini ya. Wah, itu sesuatu yang menurut saya sangat mengerikan ya begitu. Jadi mengapa kita harus melakukan perenungan setiap hari? Ya ini karena ini, supaya kita mendapat sesuatu yang dibangun oleh Tuhan, yaitu kebenaran, kemudian kita dilindungi, kita diberikan damai sejahteranya dalam menghadapi masa-masa seperti ini, dan tentunya juga sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus tentunya. Yang berikutnya adalah dari Yosua 1 ayat 8 begitu ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, ini Bapak Ibu ya, bisa dilihat di sini. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ini dari hasil merenungkan firman Tuhan. Jadi banyak sekali ya, selain kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, bahkan dalam setiap perjalanan hidup kita akan dibuat berhasil, kita akan dibuat beruntung. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang sudah mulai ya, sudah mulai keluar nih di dalam hati Bapak Ibu sekalian, kemudian pikiran Bapak Ibu sekalian. Oh, iya ya. Jadi kalau saya mau memiliki perasaan damai, sejahtera, sukacita, kemudian saya ingin selalu beruntung, berarti saya harus merenung ya Bapak Ibu, begitu ya. Sudah mulai ya. Oke, puji Tuhan. Baik, karena kita sudah mengetahui betapa pentingnya merenung itu, maka kita akan berangkat ke pertanyaan berikutnya. Jadi karena kita sudah tahu tuh Bapak Ibu, wah penting juga ini, sangat penting bahkan ya merenung itu. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak cara merenungnya? Nah, ini akan saya jelaskan berikut. Jadi cara merenungnya menurut pandangan baru ya, sekali lagi Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan dari analogi di awal ya. Berarti tentang satu pandangan baru, cara merenungkan Natal yang baru, jadi begitu. Jadi renungan itu bukan hanya tentang membaca satu buku renungan Natal, Bu, Bapak Ibu. Ternyata ada banyak cara yang dapat dilakukan ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi kita dibahas di depan. Cara merenungkan Natal itu banyak cara. Tetapi lebih daripada semuanya itu adalah tentang bagaimana kita memiliki interaksi dengan firman Tuhan. Jadi di sini keywordnya adalah interaksi dengan firman Tuhan. Nah, ini cara barunya ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Dalam ya artinya ya. Jadi bukan hanya kita membaca satu buku renungan Natal, kemudian sudah selesai sampai situ, tapi bagaimana kita memiliki interaksi dengan firman Tuhan itu sendiri. Gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, cara baru dan pandangan barunya adalah merenungkannya secara mendalam. Jadi pandangan terhadap Natal bukan hanya dari mendengar dan melihat saja, namun juga merenungkannya secara mendalam. Jadi tadi kita sudah mendengar dan melihat, oke. Nextnya adalah merenungkannya secara mendalam. Sehingga apa yang dapat kita raih dan peroleh dari hal tersebut, yaitu kita akan memiliki eh, kepada masing-masing pribadi arti dari Natal yang lebih mendalam, begitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah mendengar, kita sudah melihat, kita merenungkannya secara mendalam, sehingga dapat lebih memberikan kepada masing-masing pribadi kita arti Natal yang lebih mendalam Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah saya akan memiliki satu arti baru antara aku dan Tuhan. Jadi memiliki satu hubungan yang baru dengan Tuhan. Saat kita melakukan cara baru seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita punya bukan sekedar membaca tadi ya, tapi kita berinteraksi dengan firman Tuhan, kemudian setelah kita berinteraksi, artinya setelah kita mendengar dan melihat, kita punya satu
makna mendalam dari hasil perenungan, dari hasil merenung begitu ya Bapak Ibu tentang arti Natal. Nah, setelah itu pasti tentunya kita akan memiliki satu arti baru, hubungan baru antara saya dan Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah kita melihat pandangan baru ini, saya akan memberikan contoh. Mungkin, gimana sih Pak, tadi kok bingung sekali ngomongnya? Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa mengerti dari contoh yang akan saya berikan ya Bapak Ibu. Contoh merenung. Jadi begini Bapak Ibu. Misalnya tadi kita sudah melihat video di awal tadi ya Bapak Ibu sekalian yang sudah diputar ya. Dari situ kita bisa melihat dan merenungkan banyak hal sebenarnya. Tapi pasti Tuhan akan memberikan satu pesan khusus kepada masing-masing pribadi Bapak Ibu, apa yang ditangkap dalam hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Mungkin akan berbeda buat masing-masing pribadi begitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada orang yang menangkap dari sisi malaikat yang menyampaikan sebuah pesan kepada gembala, mungkin dari sisi gembala itu sendiri, mungkin dari sisi Ibu Maria begitu ya, perasaannya, mungkin dari sisi Bapak Yosef begitu, apa yang dia gumulkan, apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya. Bahkan mungkin dari sisi bayi Yesus sendiri ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah itu misalnya Ibu, dari melihat itu, oh saya melihat ada seorang malaikat. Malaikat itu kan kalau dalam artinya itu adalah pembawa pesan ya Bapak Ibu ya. Saya melihat seorang malaikat di situ sedang mengabarkan berita gembira kepada para malaikat. Katanya Immanuel begitu Bapak Ibu. Kemudian tiba-tiba Tuhan memberikan satu pesan khusus buat saya. Immanuel. Kemudian saya merenungkan lebih dalam lagi. Apa arti kata Immanuel? Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Bapak Ibu bisa lihat, mungkin Bapak Ibu bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian, apakah saat ini Tuhan memang beserta dengan kita? Apakah Tuhan sudah meninggalkan kita? Atau kita yang tidak tahu dan tidak sadar, mungkin hanya perasaan kita ditinggalkan oleh Tuhan. Dan dia akan selalu ada bersama dengan kita. Dan Immanuel itu akan selalu berlaku buat anak-anak Tuhan di semua masa, di semua keadaan. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu contoh merenung Bapak Ibu. Dari situ bisa lagi lebih dalam. Dan kita bisa membacanya lewat Alkitab. Apa yang firman Tuhan katakan. Jadi merenung itu kita berusaha mendapatkan pesan Tuhan yang sesungguhnya kepada masing-masing pribadi kita. Begitu Bapak Ibu. Wah Pak, masih bingung Pak? Oke, saya akan berikan contoh berikutnya. Contoh berikutnya, mungkin satu kali waktu Bapak Ibu bisa sempatkan untuk mengunjungi situs kami di Sabda, itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi ada Alkitab secara teks, ada Alkitab secara video, ada audio bahkan ya. Nah ini mungkin yang senang mendengarkan secara audio begitu. Mendengarkan satu ayat saja Bapak Ibu sekalian. Ketika mendengarkan satu ayat begitu ya. Kemudian, wah ternyata ada pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan secara pribadi kepada saya. Begitu. Dari satu kata, dari ayat tersebut, kemudian kita mulai merenungkan. Jadi merenungkan itu Bapak Ibu, apa ya, selain mendengar, selain melihat ya Bapak Ibu, kita sampai merasakan gitu Bapak Ibu. Kita dapat merasakan. Nah ketika sudah merasakan, bukan hanya sekedar dimengerti begitu ya Bu, bahkan sudah dirasakan, sudah dapat merasakan. Nah itu akan timbul satu hubungan yang baik, satu kesadaran dalam pribadi kita, di mana posisi kita saat ini di hadapan Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau sampaikan, dan Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita.
atau apa yang mau Tuhan rubah dalam hidup kita, begitu. Jadi merenung itu tidak sama dengan studi ya Bapak Ibu. Kalau tadi saya berikan contoh begitu ya. Oh, kok bisa Pak Gatot? Merenung itu bukan sama dengan studi. Ya, jadi begini penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita melihat sebuah tanaman yang cantik begitu ya. Mungkin ambil saya nggak tahu persis nama tanamannya ya. Mungkin yang ibu-ibu yang senang hobi tanaman ya. Misalnya kita punya di depan kita tuh kita lihat ada satu tanaman cantik di sebuah pot begitu ya. Kita lihat, wah ini daunnya bagus sekali, ada alur-alurnya dari dalam daunnya begitu. Kemudian ujungnya itu berwarna hijau, tapi di tengahnya itu berwarna kuning gading begitu ya. Dan pola daunnya itu membentuk satu seni tidak beraturan memang, tapi bagus. Nah setelah kita, itu kan berarti kita melihat ya, melihat. Kemudian kita merasakan, kita pegang daunnya. Oh ini halus ya, bagus ya. Nah, kemudian, oh bisa begini ya bentuknya ya, bagus ya. Kenapa ya bisa seperti itu ya? Kemudian kita lihat dari sisi lain, oh begini ya. Kenapa Tuhan membentuk daun ini kok bisa seperti ini ya bentuknya ya? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kalau studi bagaimana? Kalau studi beda Bapak Ibu. Kalau studi itu, oke, kita selidiki nih daun ini. Oke, di daun ini ada klorofil, zat hijau daun. Klorofil itu hasil apa ya? Mari kita selidiki. Kemudian dipotong cuilan pentil itu ya, potongan kecil daunnya, kemudian ditaruh di bawah mikroskop, diselidiki. Oh, begini ya kandungannya. Jadi klorofil itu adalah zat hijau daun. Unsur kimianya adalah bla 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 dan lain-lain begitu Bapak Ibu. Sampai di situ saja. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bedanya ya. Studi itu hanya selesai sampai kita paham dan mengerti. Tapi kalau merenung itu lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Kita bisa tadi ya di depan itu mempersonalisasikan, membayangkan, menggambarkan, merasakan di dalam hati kita begitu. Itu yang tidak ada di dalam sebuah studi. Jadi tidak selesai sampai mengerti, tapi bahkan merasakan bagaimana rasanya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu, merenung itu. Merenung itu berarti apakah sama juga dengan PA? Bukan ya Bapak Ibu. PA itu berarti hampir sama dengan tadi ya, studi tadi ya, lebih kepada itu. Merenung itu punya arti yang lebih mendalam. Jadi begitu Bapak Ibu. Oke, mungkin saya rasa cukup. Nanti kalau mungkin ada yang kurang bisa nanti ditanyakan ya Bapak Ibu. Nanti saya juga punya teman-teman yang siap bantu jawab kalau saya nggak bisa jawab. Baik, berikutnya setelah kita tahu pandangan baru tentang renungan, kita akan bertanya, apa sekarang challenge-nya, apa sekarang tantangannya untuk merenung. Tadi di depan kita sudah main game sedikit ya. Apakah Bapak Ibu sekalian punya kesulitan dalam melakukan renungan setiap hari? Awalnya tidak jawabannya ya. Tapi lama-lama apakah Bapak Ibu punya kesulitan? Seimbang lama-lama Bapak Ibu. Jadi ada yang punya kesulitan, ada yang tidak begitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang punya kesulitan, mungkin bisa dilihat dalam tantangan ini. Jadi tantangan apa sih yang ada dalam melakukan renungan atau merenung di zaman sekarang ini? Yang pertama, kita punya sebuah tantangan yaitu waktu sudah jelas. Yang kedua, kedisiplinan kita. Yang ketiga adalah budaya instan Bapak Ibu. Jadi kan kalau orang-orang sekarang tuh pengennya yang praktis begitu ya, langsung begitu. Seperti kalau dianalogikan seperti makanan fast food begitu loh Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke satu tempat kemudian beli makanan fast food, anggaplah sebuah burger begitu ya. Bapak Ibu tinggal langsung buka mulut dan langsung makan begitu. Instan begitu, cepat. Berbeda dengan kalau kita makan bersama keluarga. Itu mungkin kita harus siapkan piringnya dulu, kemudian kita harus ambil nasinya, kita ambil lauknya, kita ambil sayurnya, kita berdoa dulu,
kemudian kita mulai menyantapnya dengan pelan-pelan sambil berbicara atau ngobrol sesuatu yang menyenangkan dengan orang-orang di sekitar kita yang bersama-sama dengan kita makan. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi ada seperti itunya Bapak Ibu. Itu membuat kita agak susah melakukan renungan atau merenung di zaman sekarang ini. Kemudian yang berikutnya adalah kurangnya mentor untuk mengajarkan bagaimana cara merenung atau kurangnya teladan ya. Jadi Bapak Ibu, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Baiklah, itu semua sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapatkan pemahaman yang baik, dan kalaupun tidak, Bapak Ibu bisa tanyakan. Dan sebelum saya menutup presentasi saya mau membagikan bahwa di Sabda itu kita punya banyak sekali bahan renungan yang bisa membantu Bapak Ibu untuk belajar. Mulai ambil komitmen. Setelah saya dengar ini, oke, saya mau coba merenungkan dengan cara pandang yang baru. Bukan yang seperti biasa-biasanya saya lakukan. Kalau kita nggak coba Bapak Ibu, kita nggak tahu ya. Tapi ketika Bapak Ibu coba, Bapak Ibu akan rasakan perbedaannya, perasaannya, pikirannya. Dan Bapak Ibu lihat apa yang akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu berikutnya. Jadi saya sekalian menantang Bapak Ibu Saudara untuk memiliki satu kehidupan dan kebiasaan yang baik dalam melakukan renung atau merenungkan firman Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Baik, saya akan sharekan. Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan berbagai macam sumber renungan itu dari ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada, kita punya situs Natal Bapak Ibu. Ada natal.sabda.org. Bapak Ibu bisa kunjungi situsnya di situ, buka browser begitu ya Bapak Ibu, terus ketikkan saja itu natal.sabda.org, atau dari Google itu Bapak Ibu kalau lupa ini gitu ya, tinggal tulis aja situs Natal, search di Google itu Bapak Ibu, nanti yang keluar pertama kali akan ada itu natal.sabda.org Bapak Ibu sekalian. Di situ banyak sekali Bapak Ibu referensi-referensi bahan atau renungan yang bisa Bapak Ibu ambil begitu. Kemudian kita punya banyak sekali, bukan hanya itu, Bapak Ibu bisa mengunjungi resource.sabda.org. Itu banyak Bapak Ibu, bukan hanya renungan, ada yang lain-lain lagi. Bapak Ibu bisa lihat, dan ketika Bapak Ibu ngeklik itu ya, renungan tuh ada di bagian paling bawah kayaknya kalau di sana. Klik renungan, kemudian ada begitu banyak sekali link-link yang bisa Bapak Ibu jadikan sumber atau membantu Bapak Ibu belajar merenung untuk pertama kali. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktu untuk bersama kami join dengan meeting Zoom ini bersama Sabda Live.